Hai, selamat datang di channel Identitas Creative Lab. Bersama saya Fahmi, di channel ini kita akan membahas tentang brand dan juga branding. Channel ini kita tujukan untuk kamu, para pebisnis atau entrepreneur di Indonesia yang sudah memiliki bisnis ataupun yang baru memulai bisnisnya. Di video kemarin, kita sudah membahas tentang gimana sih cara membangun sebuah brand. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara mengimplementasi brand itu dan cara mempertahankannya. Yuk kita simak. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa mengimplementasi brand dan juga mempertahankan brand identity kita? Brand guidelines jawabannya. Nah, brand guidelines itu apa? Sebenarnya brand guidelines ini adalah bentuk dokumen yang berisikan aturan dan panduan tentang bagaimana brand kita harus dipresentasikan. Nah, hal ini tuh mencakup itu ya, logo, warna, tipografi, dan juga voice of tone. Terus kenapa brand guidelines itu penting? Konsistensi adalah kunci jawabannya. Nah, konsistensi yang kuat ini dalam branding itu akan membantu Anda dalam menciptakan pengalaman yang dapat dikenali dan juga dipercaya. Bayangkan, kalau seandainya logo brand Anda itu akan selalu berganti-ganti tiap saat, dan juga warna brand Anda itu akan ganti-ganti. Yang sekarang oranye, mungkin besok jadi hijau, mungkin besok jadi merah. Itu kan akan sangat membingungkan konsumen kita nantinya. Nah, dengan memiliki brand guidelines, semua orang di dalam tim Anda itu akan tahu gimana cara menggunakan elemen-elemen brand dengan benar. Ini sangat penting juga ketika Anda bekerja dengan banyak pihak seperti graphic designer ataupun agensi pemasaran dan juga mitra bisnis lainnya. Selain itu, brand guidelines juga membantu menjaga identitas brand Anda tetap kuat meskipun bisnis Anda udah mulai meningkat nih, udah mulai berkembang dan juga udah mulai berubah lini bisnisnya. Terus gimana caranya biar kita bisa mengimplementasikan brand identity kita dengan benar? Kita harus bisa menerapkan elemen-elemen dari brand guidelines dalam berbagai materi. Ini pastinya mencakup semua aspek komunikasi ya, baik itu secara digital ataupun offline. Ada di website, ada di media sosial, ada di materi pemasaran seperti OOH, billboard, dan juga kemasan produk kita, itu juga harus kita taruh elemen-elemennya. Seperti contohnya, Apple dengan logonya yang apel coak itu sederhana ya, tapi kita melihat elemen itu sangat elegan, dan itu menerapkan identitas brandnya melalui desain produk yang minimalis dan juga elegan pastinya. Serta pemasaran brand, Apple itu fokus pada kesederhanaan dan juga inovasi. Misalnya, kemasan produk Apple yang ya biasanya kita tahu ya, itu cuma warna putih dan juga ada logo Apple di tengahnya. Hal ini menunjukkan kalau Apple itu memiliki nilai kesederhanaan dan juga mencerminkan filosofi desain yang minimalis. Saya kasih contoh lagi, saat ini Coca-Cola. Coca-Cola selalu menggunakan warna atribut merah dan juga putih ataupun warna netral lainnya seperti hitam di seluruh kemasan dan materi promosinya. Desain botolnya ya dia punya cara dan ciri gaya khasnya ya. Mereka tetap konsisten di seluruh dunia, yang membantu akhirnya menciptakan pengalaman brand yang unik yang akhirnya itu terekam di benak kita sebagai konsumen. Langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memonitoring dan juga mengevaluasi brand yang sudah berjalan. Langkah pertama dalam memonitoring adalah pastinya
Anda harus memastikan semua anggota tim, baik itu internal ataupun eksternal yang sedang bekerja dengan Anda, itu mendapatkan salinan dan juga mendapatkan pelatihan dengan cara menggunakan brand guideline tersebut. Gimana sih cara menggunakannya? Anda bisa mengadakan sebuah workshop atau sesi pelatihan untuk memastikan semua orang memahami dan dapat menerapkan brand guidelines dengan benar. Buatlah sebuah sistem untuk mengaudit dan mengkoreksi penggunaan brand elemen secara berkala. Anda bisa menetapkan seseorang di dalam tim Anda untuk selalu mengawasi penggunaan elemen dalam brand Anda, yang dimana dia akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua komunikasi dan materi visual yang Anda punya dalam brand itu berjalan dan sesuai. Evaluasi ini juga bisa sih dilakukan melalui survei, analisis, media sosial, studi pasar, dan juga metrik performa lainnya. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki strategi serta memastikan bahwa identitas merek relevan dan juga efektif. Jadi, dalam mempertahankan identitas brand kita perlu apa aja? Kita perlu membuat yang namanya brand guidelines, kita perlu untuk mengimplementasikan brand identity kita harus selalu konsisten, ingat ya, konsisten dalam menerapkan brand guidelines yang kita punya, dan juga harus selalu dipantau dan juga dievaluasi brand identity kita terhadap audiens. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, insya Allah perusahaan kita bisa memastikan bahwa identitas brand kita itu bisa dikelola dengan baik dan benar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk video-video tentang brand dan juga branding ke depannya. And I'll see you next time. Stay creative.